Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberikan umur, masih diberikan waktu oleh Allah Ta'ala untuk terus menambah amal kebaikan kita. Karena di antara hikmah seseorang diberikan umur oleh Allah Ta'ala adalah imma muhsinan falyazdad, menjadi kesempatan bagi seseorang untuk menambah amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin telah mendahului kita semua, mudah-mudahan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada subuh pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari siratus sahabah, sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas atau mengenal sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini yang disebut oleh Nabi ketika meninggal dunia, ketika dia wafat, arasy-Nya Allah Ta'ala itu bergetar, ya. Jadi bayangkan ketika sahabat ini wafat, ihtazza arsyur rahman, ya. Jadi arasy-Nya Allah Ta'ala itu tiba-tiba bergetar karena keagungan yang kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat ini. Kemudian juga sahabat ini merupakan orang yang mendamaikan, ya, dua kelompok dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua suku besar dari bangsa Arab yang selalu berperang, namanya Aus dan Khazraj, ya. Jadi kalau kita baca sejarah Islam, ya, ada dua suku yang ada di kota Madinah yang namanya suku Aus dan Khazraj. Mereka selalu berperang, ya, sebelum datangnya Islam. Maka sahabat inilah yang mendamaikan dua kelompok ini, yang kemudian mereka diikat dengan keimanan atau ukhuwah al-islamiyah. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi'amalin afdal min darajatil al-qiyami was-siyami was-sadaqah. Maukah aku tunjukkan, sabda Nabi SAW, ada amalan yang bisa mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya salat tahajud, kemuliaannya puasa sunnah, dan juga kemuliaan sedekah. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, kami ingin wahai baginda Rasul. Maka beliau mengatakan, salahu dzatil baini, yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih. Dan inilah yang mengamalkan hadis ini pertama kali sahabat yang mulia bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, ya. Kemudian qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, fakana min a'zamin nasi barakatan fil Islam wa lahu manaqib katsirah. Sahabat yang mulia ini yaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu
orang yang paling banyak mendapatkan keberkahan di dalam Islam, a'zam barakatan fil Islam, ya, karena dia termasuk orang yang memeluk Islam itu di awal-awal, sering disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya. Jadi rupanya para sahabat itu ada tingkatannya, Pak, ya. Ada sahabat pertama namanya Khulafaur Rasyidin, ya, Khalifah Ar-Rasyidah, ya. Kemudian berikutnya adalah Al-Ashrah Al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin, ya, masuk surga. Kemudian berikutnya adalah As-Sabiqunal Awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Berarti sahabat-sahabat yang memeluk Islamnya lebih awal. Kemudian berikutnya Ahlu Badar, ya, orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW di dalam perang apa? Perang Badar, perang pertama kali dalam sejarah Islam, ya. Kemudian berikutnya adalah Ahlu Bai'atir Ridwan, orang-orang yang ikut membaiat Nabi SAW dalam Bai'atur Ridwan, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW terhalang, nggak boleh memasuki Mekah untuk berumroh, ya, nggak boleh orang-orang Quraisy, ya, dihalangi Rasulullah SAW. Nanti kaitannya turun surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan Bismillah, ya. Ada nggak surat yang tidak diawali dengan Bismillah, ada, Pak? Ada, ya. Surat apa? At-Taubah. Itu Bai'atur Ridwan namanya, ya. Nah, ini sahabat-sahabat yang terbaik. Baru yang berikutnya. Nah, ini semua adalah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari hadis Nabi SAW. Kemudian sahabat yang mulia ini, yaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, qala adz-Dzahabi fi tarjamatihi, berkata Imam adz-Dzahabi di dalam biografi sahabat ini, As-Sayyidul Kabir Asy-Syahid, ya. As-Sayyid itu artinya adalah pimpinan atau orang yang terkemuka, orang yang istimewa, Asy-Syahid, dan orang yang telah gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam adz-Dzahabi, kana rajulan abyad tiwalan jamilan, ya. Bagaimana fisiklinya sahabat yang mulia ini Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, maka Imam adz-Dzahabi mengatakan kana rajulan abyad, ya. Dia adalah laki-laki yang berkulit putih, ya. Tiwalan, ya, badannya tinggi, ya. Jadi tinggi, tawil itu artinya tinggi, ya. Jamilan, memiliki wajah yang tampan, husnul lihyah, dan ia memelihara jenggotnya. Kemudian berikutnya qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, lamma aslama, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'az ini memeluk Islam, kemudian waqafa ala qaumihi, dia berdiri di atas atau dia berdiri di tengah-tengah kaumnya, ya. Kemudian beliau mengatakan, yaitu siapa tadi, Sa'ad bin Mu'az ini mengatakan, kaifa ta'lamuna amri fikum, bagaimana menurut kalian tentang aku, ya. Karena dia orang terkemuka di kaumnya, dia bertanya, kaifa ta'lamuna amri fikum, bagaimana kalian mengetahui tentang aku? Qalu, apa qalu itu? Mereka menjawab, sayyiduna wa afdaluna naqibatan, wahai Sa'ad bin Mu'az, engkau adalah pemimpin kami, tokoh kami, dan orang yang paling baik keturunannya di antara kami. Karena kan yang namanya satu suku, satu marga itu kan, Pak, pasti banyak keluarga kan, Pak, ya. Nah, keluarganya yang paling terbaik dari Bani Abdul Ashhal, keluarga Sa'ad bin Mu'az ini. Qabilahnya udah paling terbaik, keluarga dia paling terbaik lagi, Pak. Ini persis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dari suku Quraisy, ya, dari suku apa? Quraisy. Quraisy ini punya fam lagi, Pak, punya keluarga kecil-kecil lagi, Pak, yang disebut dengan Bani. Kalau Rasul itu dari Bani Hashim. Bani apa? Hashim. Quraisy itu besar, Pak, suku dia, ya. Tetapi di bawahnya suku Quraisy, Bani Hashim,
Dan ada bani yang lain Pak, Bani Taim namanya, ada Bani Muttalib dan seterusnya. Nah, Rasul ini dari Bani Hashim. Suku beliau yang terbaik dan keluarga beliau adalah keluarga yang paling terbaik itu Bani. Sama dengan sahabat ini Sa'ad bin Mu'az, keluarga sukunya yang paling terbaik dan keluarganya pun juga yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata kaumnya? Anta sayyiduna wa afdalu naqibatan. Qala fa inna kalamakum alayya haramun rijalukum wa nisaukum hatta tu'minu billahi wa rasulihi. Kalimat yang kalian ucapkan tadi tidak pantas kepadaku, kata sahabat ini. Baik kalian laki-laki ataupun perempuan, kalian jangan ucapkan kalimat itu hatta tu'minu billahi wa rasul, sampai kalian beriman terlebih dahulu kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata beliau? Fa wallahi ma baqiya fi dari Bani Abdul Ashhar rajulun wala imra'atun illa aslamu. Karena dia tokoh, kalimatnya luar biasa Pak. Tidak ada yang tersisa dari Bani Abdul Ashhal, baik laki ataupun perempuan, kecuali semuanya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pembelajaran yang kita bisa ambil di sini para jamaah? Ternyata strategi dakwah yang paling besar itu adalah kalau orang itu menjadi tokoh di keluarganya, tolong dimanfaatkan. Ya Pak ya? Dimanfaatkan untuk yang bagus maksudnya Pak. Ya, jangan dimanfaatkan untuk yang nggak baik kan? Ya. Jadi pemimpin, kan kalau pemimpin itu kan Pak, sebenarnya apa yang dia perintahkan orang pasti ikut Pak. Coba kalau dia arahkan itu Pak kepada kebaikan, luar biasa Pak. Ya, makanya salah satu strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau menikahi perempuan atau wanita dari tokoh-tokoh suku saat itu Pak. Apa kira-kira hikmahnya Pak? Supaya memudahkan dakwah Islam untuk sampai kepada suku yang bersangkutan. Kalau Nabi SAW nikah maaf dengan wanita biasa-biasa Pak, ya mungkin dakwah Islam akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi ketika Nabi SAW menikah dengan suku si fulan, dia nikahi anak suku tersebut, kepala sukunya, maka dengan mudah suku itu untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Makanya adalah kalau kita mungkin ditokohkan atau dituakan bahasanya di lingkungan keluarga besar kita, maka kita arahkan mereka untuk kebaikan. Karena biasanya mereka pasti akan lebih mendengar kita Pak. Karena kenapa? Anta sayyiduna, karena engkau sebagai pemimpin kami, engkau sebagai tokoh kami. Misalnya tadi Bani Soleh itu Pak. Ya, siapa yang didengar nih di Bani Soleh nih? Ya, ini ya, harus memberikan dampak dakwah, ya, untuk mendakwahi keluarga besarnya. Ya. Kan dakwah itu akan lebih mudah masuk apabila yang menyampaikan kan orang terdekat Pak. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ya, orang kan lebih bisa menerima terkadang kalau yang dari lebih dekat, ya, karena dia lebih tahu psikologinya, lebih tahu tentang nanti dalam ilmu dakwah itu ada Pak, namanya psikologi dakwah. Ya, jadi dakwah itu harus dihubungkan dengan kejiwaan orang, ya. Kemudian kalau ini pimpinannya sudah Pak, sudah kita ambil, maka dia akan mudah untuk memberikan dampak kebaikan. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka robalah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, robah dengan apa Pak? Dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, robahlah dengan hatinya, biqalbihi wa zalika adhaful iman. Coba yang diperhatikan Pak, yang paling disebut pertama Nabi SAW apa Pak? Biyadihi dulu Pak, dengan tangan atau kekuasaan. Sekarang kalau boleh kami katakan Pak, tangan atau kekuasaan itu artinya tanda tangan. Betul nggak Pak? Tangan kan kata Rasul tangan. Apa maksudnya Pak? Tanda tangan. Apa maksudnya lagi Pak? Kebijakan. Ini ada tempat maksiat, ulama mungkin sudah sekian kali nasihatin, udah berapa kali dimediasi, nggak berubah-ubah. Tapi begitu ada tanda tangan gubernur, ada tangan yang punya wewenang di situ, tutup langsung. Bukan tanda tangan kita Pak ya,
tanda tangan gubernur Pak. Ya, kalau tanda tangan kita mah biasa-biasa aja Pak ya. Tapi kalau tanda tangan seorang gubernur, tanda tangan seorang bupati, tanda tangan seorang presiden, luar biasa dampaknya Pak. Itulah dakwah yang paling besar sebenarnya. Kalau orang mau pakai itu Pak, hanya yadihi. Yad itu apa dia? Tangan Pak. Ya. Ada yang menerjemahkannya kekuasaan, jabatan. Tapi Ustadz sederhanakan Pak, tanda tangan Pak. Betul nggak Pak? Ya, tanda tangan. Yang berlaku ya. Itu penting Pak, tanda tangan itu penting sekali Pak. Tapi tergantung dari mana nih tanda tangan ini, siapa yang punya tanda tangan ini kan. Makanya kalau di Arab Saudi itu Pak, orang masuk kuliah itu ya dulu termasuk Ustadz dapat apa namanya satu ya kemurahan Allah lah Pak ya. Jadi Ustadz dapat kuliah ke Mekah itu Pak karena dipertemukan dengan orang baik ya. Jadi waktu itu ceritanya Ustadz baru selesai S1-nya. Kemudian Ustadz kepingin melanjutkan kuliah ke S2, tapi maunya di Timur Tengah Pak. Ketemu sama orang soleh. Nah, ini mungkin salah satu cara Allah Ta'ala Pak. Orang ini rupanya penentu kebijakan di satu universitas di Arab Saudi Pak. Ya. Kemudian dia ambil kertas Pak, dia tulis memo. Dikit tulisannya, saya nggak tahu apa yang ditulis sama beliau ini. Ditulis, kemudian dia minta datanya Ustadz. Kemudian memo ini beliau sampaikan kepada yang punya universitas Pak. Kalau boleh dikatakan rektor Pak. Alhamdulillah berapa bulan ke depan Ustadz langsung dipanggil memonya. Tapi Masya Allah orang ini ya mudah-mudahan Allah Ta'ala balas segala kebaikan beliau ya. Ketika Ustadz minta nomor beliau, nomor HP beliau dengan harapan mudah-mudahan nanti tersambung apa namanya komunikasi ya Pak ya. Dia bilang la. Ya, la. Ya la itu apa nih la Pak? Ya, cukup kita bertemu karena Allah dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan sebagai amal soleh. Itu aja kalimat beliau Pak. Masya Allah Ustadz ingat betul. Jadi Ustadz gak bisa dapat nomor beliau ya dan gak bisa komunikasi lagi dengan beliau. Hanya bertemu waktu itu, kemudian beliau kasih tulisan memo, kemudian dia kirim ke apa namanya ke bagian rektor, bagian kampus. Berapa bulan kemudian alhamdulillah Ustadz dipanggil. Teman-teman dari Indonesia itu ada nunggu setahun, ada nunggu 2 tahun, baru bisa dipanggil. Rupanya di sana yang penting adalah di Arab Saudi itu adalah tanda tangan, Pak. Tanda tangan. Namanya rekomendasi namanya. Dalam bahasa Arab itu tazkiyah. Banyak mohon maaf kalau ini yang mungkin terkadang tidak apa namanya tidak banyak kita ketahui. Diplomasi di Arab Saudi itu lebih banyak sebenarnya adalah siapa yang kita dekati. Kalau masalah mohon maaf Pak, kalau masalah kecerdasan, masalah ini nomor sekian Pak. Tapi siapa yang membawa? Ya. Yang masuk ke Madinah itu banyak yang karena nasib Pak, bukan karena pinter, karena nasib. Ada cerita lagi nih anak Lombok, ini masih ada waktu ya Pak ya? Masih ada waktu ya. Allahu yarham, beliau baru meninggal dunia sekitar Ustadz terakhir kejadian pandemi ini 2020 ya, bulan Maret. Ustadz terakhir ketemu dengan teman ini di bulan Februari 2020, umroh terakhir itu Pak. Namanya Ustadz Zaini. Ustadz Zaini ini yang pernah masuk di media sosial. Ada orang yang jadi anak angkatnya Syekh Sudais ya, anak angkatnya Syekh Sudais. Satu saja sejarah di Arab Saudi ngangkat orang Indonesia jadi anak angkatnya ini orangnya Pak. Jadi teman ini Pak, pertama dia cleaning service di Masjidil Haram, cleaning service Pak ya, yang pakai baju hijau itu Pak, baju hijau sama ini ya, orang terkadang melihatnya dengan sebelah mata gitu ya Pak ya. Ya, dia di bawah waktu itu di bawah koordinasi atau di bawah lembaganya Bin Laden. Bin Laden ini kontraktor terbesar di Arab Saudi, bukan Bin Laden yang Usama ya Pak ya. Jadi kalau disebut Bin Laden itu bukan satu orang Pak, Bin Laden sama kayak tadi Bani banyak. Laden itu ternyata banyak Pak. Nah ini kontraktor terbesar di Arab Saudi itu adalah Bin Laden. Termasuk kontraktornya lah salah satunya adalah pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini teman ini Masya Allah cleaning service Pak ya.
Tetapi salah satu hal yang dia sering lakukan, Pak, ya, mungkin karena orang kita ya Pak ya, dia akhlaknya baik, santun. Kalau ketemu Syekh Sudais itu selalu tegur, Assalamualaikum Syekh, gitu Pak, ya. Kemudian ketepatan dia berada di satu tempat meja kerjanya atau tempat kerjanya Syekh Sudais, Pak. Jadi setiap hari beliau yang nyepin minuman untuk beliau, ya. Nah, qadarallah, satu ketika itu Pak, Syekh Sudais itu minta untuk dipijit, ya, dipijit, pegel gitu Pak ya. Alhamdulillah teman ini bisa gitu kan Pak ya, ya dipijitin Syekh Sudais gitu Pak ya. Nah itu modal mijit doang Pak, barokah mijit Pak, dipijit Syekh Sudais, senang. Besok dipanggil lagi, kalau Syekh Sudais selesai ngimamin, dia ke kantornya pasti dipanggil, suruh lagi pegel nih, dipijitin. Itu berjalan hampir setahun Pak, setahun Pak. Ya, ya. Kemudian dan satu hal yang luar biasa gini Pak, ini kawan ini jarang terjadi di Arab Saudi biasanya Pak. Syekh Saudi itu biasanya jarang mau disalamin Pak, apalagi dicium tangannya. Tapi kawan ini Masya Allah, kawan ini setiap ketemu Syekh Sudais itu dicium tangannya Syekh Sudais. Dan salah satu cara menghormati orang Arab itu adalah dicium pada bagian keningnya Pak. Dan di sana Muhammad memegang kepala itu bukan menghinakan. Di kita jangan coba-coba Pak, ya, berani pegang kepala orang gua kepren, ya. Di sana cara menghormatin orang, pegang kepalanya, kecup keningnya, itu caranya Pak. Coba makanya perhatikan Pak, anak muda di sana Pak, kalau ketemu sama syekh imam besar itu Pak, dipegang kepalanya Pak, dicium aja gitu Pak, itu dia seneng justru Pak. Itu uruf namanya Pak. Uruf kita, di kita beda Pak. Kita dipegang kepala tersinggung, betul nggak Pak? Cuma satu yang boleh pegang kepala kita Pak, itu kancur. Yang lain nggak boleh Pak. Kalau di Saudi itu Pak, orang pegang kepala itu boleh. Makanya kalau ada orang marah di sana Pak, udah jangan kita ribut-ribut ya, pegang aja kepala itu, cium aja, udah berhenti dia marah Pak. Itu Pak, ya Pak ya, betul nggak Pak? Ya, itu aja Pak. Nah teman ini alhamdulillah setiap ketemu Syekh Sudais dicium tangannya, kemudian dikecup langsung itu hampir setahun Pak, setahun dia lakukan itu Pak, ya, ya dia bilang sih Ustadz ngarep-ngarep barokah deh adanya. Nah alhamdulillah ngobrol lah beliau dengan Syekh Sudais, kamu apa sih sebenarnya, mau kepingin sekolah enggak, mau kuliah enggak? Kata kawannya naam. Waduh, ini udah cleaning service ditawarin sekolah sama Syekh Sudais, naam. Nah waktu itu Bin Laden ketepatan lagi gajinya dari Bin Laden itu agak tersendat Pak. Alhamdulillah dapat memo 2 itu beliau. Pertama memonya itu adalah memo untuk bisa kuliah di Ummul Qura. Ini universitas terbaik di Arab Saudi di Mekah Pak. Dikasih memo atas nama si Zaini bin Fulan dari Lombok, Indonesia, tolong diterima sebagai mahasiswa di kampus ini. Pas bawa berkas nih temen ke Ummul Qura, disuruh bawa tazkiyah tadi, dicegat di depan kampus sama askar itu. Gak boleh, apa tujuannya? Oh, nih mau bawa surat ini nih, dibuka, begitu lihat suratnya dari siapa Pak? Syekh Sudais, baru dibawa kasih masuk Pak. Sekarang masuk di rektorat Pak, di rektorat dilarang juga Pak. Mau ngapain? Nih mau nganterin amanah sesuatu ini, dibuka-buka suratnya dari siapa? Syekh Sudais. Langsung beliau dihormati luar biasa Pak. Itu surat Syekh Sudais. Dan alhamdulillah saat itu pun juga beliau langsung diterima sebagai mahasiswa. Setelah S1, alhamdulillah beliau lanjut ke S2 di Ummul Qura. Dan bahkan beliau itu punya igomah namanya Pak. Igomah itu kalau kita KTP Pak, KTP yang jadi penjaminnya langsung adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Pernah beliau ke Riyadh waktu itu Pak, ditangkap sama polisi, ya, tangkap sama polisi Pak. Karena di sana kan Pak polisi ya sembarang aja nangkep aja Pak, ditanya identitasnya. Mau dikurung dia Pak, mau dipenjara. Tapi begitu lihat igomahnya dari Syekh Sudais, wah igomah Syekh Sudais, langsung dilepasin Pak. Ini artinya Pak, di sana itu adalah tazkiyah. Apa tadi? Tanda tangan. Siapa yang punya rekomendasi? Siapa yang punya tanda tangan ini? Nah, itulah oleh karena kalau kita punya wewenang, ya hatta levelnya Muhammad RT, RW, lurah itu adalah penting Pak.
kita gunakan itu semua untuk dakwah di jalan Allah Ta'ala, ya. Baik hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini, ya, sirah sahabat Nabi SAW yang mulia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, orang yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Rasulullah SAW, dan bahkan ketika wafatnya ihtazza arsyur rahman, ya, bergetarlah arsy-Nya Allah Ta'ala karena begitu mulia sahabat ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, dilindungi, dijaga dari segala hal yang kita tidak harapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.